Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung. Kali ini saya ingin berbagi materi tentang intersection antara state of the art dengan novelty. Materi ini penting karena sepanjang yang saya ketahui, masih banyak sekali mahasiswa, bahkan pengajar, yang belum dapat memahami secara benar terkait hal tersebut. Padahal state of the art dan novelty diketahui memiliki peran mendasar mengapa sebuah riset perlu dilakukan. Sekaligus berguna menyusun sebuah artikel publikasi yang memiliki value yang tinggi. Secara singkat, perlu diketahui bahwa state of the art lebih berkaitan dengan hal-hal terkini dan terbaik dalam satu bidang keilmuan. Sedangkan novelty lebih berkaitan dengan kebaruan atau keunikan sebuah riset atau penelitian. Baik, mari kita bahas lebih lanjut dan kita dalami bagaimana mendapatkan state of the art maupun novelty. State of the art adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada perkembangan keilmuan terkini dalam suatu bidang tertentu. Istilah ini dapat berhubungan dengan teknologi, dengan pengetahuan, seni, atau praktek terkini yang diakui sebagai yang terbaik dalam bidang tersebut. State of the art dapat berupa deskripsi peralatan, perangkat lunak, metode atau penemuan terbaru yang dianggap paling mutakhir dan inovatif. State of the art melibatkan penelitian dan pengembangan terkini yang membawa perubahan signifikan atau kemajuan besar dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, kedokteran, energi, transportasi, desain, manajemen, dan lain-lain. State of the art menjadi acuan atau standar bagi perkembangan penelitian lebih lanjut. Untuk mendapatkan state of the art, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, membaca literatur akademis. Membaca jurnal, artikel, atau buku yang diterbitkan oleh akademisi terkemuka agar dapat memberikan wawasan tentang perkembangan terkini. Tinjauan literatur bisa membantu mengidentifikasi teori baru, konsep, atau praktek terbaik yang ada pada saat ini. Yang kedua, mengikuti konferensi dan seminar. Menghadiri konferensi, seminar, atau lokakarya untuk dapat memberikan akses langsung ke penelitian dan presentasi terbaru dari para ahli di bidang tertentu. Diskusi dari interaksi dengan para profesional dan akademisi juga akan membantu pemahaman mengenai state of the art. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas profesional. Bergabung dengan organisasi profesional atau asosiasi di mana melalui jaringan tersebut kita dapat mengetahui praktek terbaru dan tren terkini terkait bidang yang kita dalami. Yang keempat, kolaborasi dengan para profesional. Membangun hubungan dengan para profesional dalam bidangnya yang relevan dapat memungkinkan pertukaran ide, pertukaran pengalaman, dan pengetahuan terkini. Kolaborasi ini dapat terjadi melalui proyek bersama, diskusi rutin,
atau kelompok studi. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang dapat membantu untuk memahami state of the art, namun perlu dipahami bahwa aplikasi-aplikasi ini hanya menyediakan pintu masuk. Sementara itu keberadaan state of the art sendiri harus kita temukan dalam bentuk melakukan analisis. Aplikasi yang dimaksud antara lain, yang pertama Google Scholar. Aplikasi ini memungkinkan kita mencari artikel, jurnal, dan publikasi ilmiah terbaru dan terkini. Kita dapat menggunakan kata kunci yang relevan untuk itu. Yang kedua, ResearchGate. Ini adalah platform media sosial akademik yang memungkinkan para peneliti berbagai penelitian, berbagai artikel, dan menjangkau komunitas yang relevan. Yang ketiga, Padlet. Aplikasi yang memungkinkan kolaborasi online dan berbagi informasi dengan komunitas tertentu. Kita dapat membuat forum untuk mendiskusikan temuan terbaru dan tren dalam bidang yang relevan. Yang keempat, Researcher. Aplikasi yang memberikan pembaruan terkini tentang jurnal ilmiah dan artikel dalam berbagai disiplin ilmu. Kita dapat membuat profil, mengikuti jurnal yang relevan, dan menerima pemberitahuan tentang penelitian terkini. Yang kelima, LinkedIn. Selain sebagai platform profesional, LinkedIn juga dapat menjadi sumber informasi tentang praktek terbaru dan tren dalam bidang ilmu tertentu. Kita dapat bergabung dalam grup diskusi terkait bidang kita dan mengikuti pakar yang berbagi pengetahuan dan pandangan mereka. Selain aplikasi di atas, kita juga dapat mengikuti blog atau podcast yang biasanya diperbarui secara teratur. Ini dapat memberikan wawasan baru tentang praktek dan pemikiran terbaru dalam bidang keilmuan tertentu yang relevan dengan minat kita. Akan tetapi sayangnya, yang berbahasa Indonesia sudah tidak dapat ditemukan lagi untuk saat ini. Contoh blog atau podcast yang dapat membantu memahami state of the art dalam bidang manajemen misalnya. Yang pertama, Harvard Business Review. Salah satu sumber terkemuka dalam manajemen yang menyajikan artikel dan penelitian terbaru tentang berbagai topik bisnis dan manajemen. Yang kedua, McKinsey Insight. Blog ini berisi publikasi dari McKinsey & Company yang menjelajahi tren terkini dalam manajemen, konsultasi, dan strategi bisnis. Yang ketiga, Mid Sloan Management Review. Publikasi dari Mid Sloan School of Management yang menyoroti penelitian dan artikel terkini dalam manajemen dan teknologi. URL dari blog-blog tersebut akan saya cantumkan pada deskripsi dari video ini. Selanjutnya bagaimana dengan podcast? Ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Manager Tools. Podcast ini menyajikan wawancara dan diskusi tentang praktek manajemen terbaik dan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, HBR Idcast, yaitu podcast resmi dari Harvard Business Review yang membahas topik terkini dalam manajemen dan kepemimpinan dengan para pemikir terkemuka. Yang ketiga, The McKinsey Podcast, yaitu podcast yang membahas tren dan isu terkini dalam manajemen dan bisnis dengan para ahli dari McKinsey & Company. Yang keempat, Master of Scale, dipandu oleh Reid Hoffman, peneliti LinkedIn. Podcast ini memberikan wawasan tentang pertumbuhan perusahaan dan inovasi dalam manajemen.
Sementara itu bagaimana dengan novelty? Novelty adalah konsep atau karakteristik sesuatu yang baru yang tidak pernah dilihat atau dihadapi sebelumnya. Ini dapat merujuk pada ide, objek, informasi, atau pengalaman yang tidak familiar atau belum pernah ada sebelumnya dalam konteks tertentu. Novelty memiliki arti penting dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan bisnis. Yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan, ide atau penemuan baru sering dianggap sebagai bentuk novelty karena menambahkan wawasan baru. Yang kedua dalam bidang seni, kreativitas seringkali menghasilkan karya yang unik yang dianggap mengandung elemen novelty. Yang ketiga, dalam teknologi dan bisnis, sebuah produk atau layanan yang baru dan inovatif dapat menjadi daya tarik bagi konsumen karena memiliki fitur-fitur atau pendekatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keempat, dalam riset dan literatur ilmiah, novelty seringkali menjadi salah satu kriteria yang penting untuk menerbitkan penemuan atau penelitian baru. Suatu penelitian dianggap memiliki novelty jika berkontribusi pada pengetahuan yang sudah ada dengan cara yang signifikan dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam banyak konteks, novelty seringkali dihargai karena membawa inovasi, kreativitas, dan pemahaman baru yang dapat memperkaya kehidupan manusia dalam berbagai cara. Untuk menemukan novelty, sebenarnya juga ada beberapa aplikasi yang dapat membantu menemukan hal-hal baru. Berikut beberapa jenis aplikasi yang mungkin bisa membantu kita. Yang pertama, aplikasi berita dan konten seperti Flipboard, Feedly, atau Google News. Dapat membantu menemukan artikel dan berita terbaru dari berbagai sumber yang menarik. Yang kedua, aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter seringkali menjadi tempat di mana tren dan konten baru muncul. Kita dapat mengikuti akun-akun yang relevan dengan minat kita untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal baru. Yang ketiga, aplikasi eksplorasi produk seperti Pinterest atau Etsy dapat membantu menemukan produk unik dan kreatif yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Aplikasi pencarian seperti mesin pencarian Google Trends dapat membantu menemukan informasi topik baru yang sedang naik daun. Aplikasi buku dan literatur seperti Goodreads dapat membantu menemukan buku-buku baru yang sesuai dengan minat kita berdasarkan rekomendasi dan ulasan dari pengguna lain. Yang keenam, aplikasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita dapat menggunakan situs web dan aplikasi seperti Reddit, Hacker News, atau Stack Overflow untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Yang ketujuh, aplikasi penemuan ide kreatif seperti Behance dapat membantu menemukan ide-ide kreatif dan desain baru dalam berbagai bidang. Selanjutnya, bagaimana intersect antara state of the art dengan novelty? State of the art dan novelty adalah dua konsep yang berbeda. State of the art merujuk pada perkembangan terkini dalam suatu bidang tertentu yang dianggap sebagai yang terbaik dan paling mutakhir. Ini mencakup teknologi, pengetahuan, atau praktek terbaru yang telah terbukti efektif dan inovatif. State of the art seringkali mencerminkan keadaan terbaru yang terbaik dalam suatu bidang tertentu. Sementara itu, novelty di sisi lain
merujuk pada kebaruan atau keunikan dari sebuah ide, produk, atau konsep. Sesuatu temuan novelty dapat menjadi baru atau tidak umum, tetapi tidak secara otomatis dianggap sebagai yang terbaik atau yang paling mutakhir. Kebaruan dapat berkaitan dengan aspek kreativitas, inovasi, atau pengembangan baru dalam suatu bidang tertentu. Jadi meskipun ada kemungkinan overlap antara novelty dan state of the art, keduanya adalah konsep yang berbeda. Sesuatu dapat dianggap sebagai novelty jika dianggap baru atau tidak biasa, tetapi mungkin belum terbukti efektif atau dianggap sebagai yang terbaik dalam bidangnya. State of the art lebih berfokus pada pengembangan terkini dan terbaik dalam satu bidang tanpa mempertimbangkan sejauh mana kebaruan dari hal tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini memang ada kemungkinan terjadi intersect antara state of the art dan novelty, terutama ketika ada perkembangan terbaru yang dianggap baru dan tidak umum dalam satu bidang tertentu. Dalam beberapa kasus, apa yang dianggap sebagai state of the art mungkin juga dianggap sebagai novelty karena inovasi dan kebaruan yang dibawanya. Misalkan, jika ada ketemuan baru dalam bidang manajemen yang belum banyak diadopsi oleh industri, tetapi dianggap sebagai yang terbaik dalam hal efektivitas dan inovasi, maka itu akan dapat dianggap sebagai state of the art dan novelty. Karena meskipun ide atau teknologi tersebut baru, inovasi dan efektivitasnya membuat menjadi yang terbaik dalam bidang ini. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa meskipun state of the art dan novelty bisa saling tumpang tindih, keduanya masih merupakan konsep yang berbeda. State of the art lebih berkaitan dengan hal-hal terkini dan terbaik dalam satu bidang, sementara novelty lebih berkaitan dengan kebaruan atau keunikan ide, produk maupun konsep.